Terjadi 2008 krisis itu kan orang nggak punya kekuatan lagi untuk spend money gitu. Jadi central bank, maksudnya di Amerika Serikat, itu melakukan tapering gitu. Karena fungsi central bank kan di dunia punya dua alat ya, yaitu satu lewat suku bunga kan biasanya. Benar. Atau dia beli surat berharga. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Aludi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Arwani. Halo Pak Arwani. Halo Pak. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan semua. Iya. Saya kenal Arwani Pranajaya di sini. Iya. Jadi Pak Arwani ini sekarang menjabat sebagai komisaris Surya Fajar ya Pak ya? Iya betul. Untuk Di Surya Fajar. Securities Crowdfunding ya Pak? Securities Crowdfunding. Iya. Nah ini spesial lah bisa ketemu Pak Arwani. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Arwani lebih ke investmentnya kita akan seperti apa gitu kan. Kita bakal ngobrol lebih ke tahun ini kita belajar apa, di tahun depan kita portofolionya kayak gimana gitu ya. Siap. Supaya ini karena Pak Arwani sudah berpengalaman, Bapak pernah jadi senior analis juga ya Pak ya, di sekuritas. Iya, dulu saya mengawali karirnya sebenarnya sih di auditor ya. Oke. Di auditor di salah satu accounting firm lah ya. Oke. Lalu berpindah ke dunia pasar modal gitu. Iya. Move on ke dunia pasar modal. Mulai dari junior analis juga memang, David. Lalu ke beberapa securities house gitu. Terakhir waktu itu di Bloomberg ya, Bloomberg TV Indonesia sebagai co-head di Bloomberg TV Indonesia. Tapi banyak pengalaman saya sebenarnya di dunia saham ya. Jadi banyak bicara tentang angle-nya dari riset, point of view-nya dari riset analis lebih banyak sih. Kemudian sempat juga di private equity dari Bloomberg itu. Lalu sekarang kebetulan dipercaya juga di Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPE. KEPE itu salah satu badan di bawah Bursa Efek Indonesia. Untuk salah satunya fungsinya penentuan haircut ya, di sana haircut untuk saham-saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Saya di sana kebetulan menjadi salah seorang member anggota dari komite haircut di KEPE. Iya. Dan ini lagi rame nih securities crowdfunding juga. Iya. lagi baru ya Pak? Lagi hot ya Pak? Lagi hot iya. Lagi hot sih, betul sekali. Ya dibilang baru juga nggak juga ya kalau dipikir-pikir ya sebenarnya sih, karena kalau dilihat merujuk ke POJK-nya kan sudah lahir lebih dulu ya, cuman untuk company-nya atau penyelenggaranya ya istilahnya memang sih baru beberapa ya yang sudah mendapat izin dari Bursa Efek dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Iya. Bener. Ya kita berikhtiar lah gitu untuk juga ikut serta mengembangkan industri ini gitu. Iya pastinya ya Pak. Pastinya. Oh iya Pak, saya mau nanya nih, ini menarik nih Pak pengalaman Bapak nih. Bapak dulu dari auditor dulu ya Pak ya? Iya dari auditor, tapi nggak lama Vin. Itu kenapa banting setirnya jauh Pak? Nggak jauh juga sih. Nggak jauh sebenarnya sih. Sebenarnya nggak jauh, cuman banting setir. Yang lucu sih waktu itu skripsi saya waktu S1 itu justru ceritanya memang cerita saham. Oke. Emang dari S1 udah kepikiran investment ya Pak ya? Udah kepikiran investment. Jadi temanya waktu itu adalah PT Timah Indonesia. Oh iya. Ya itu salah satu tema skripsi saya waktu itu kan. Oke. Tapi datanya kita ambil dari tahun 79. Lama juga ya Pak. Iya, datanya kita ambil dari harga sahamnya, kita lihat dari performa keuangannya sejak dia listing gitu. Ya menarik sih sebenarnya sih, bicara tentang saham kan selalu ada
hal baru setiap hari kan. Iya. Kalau kita trading kan. Benar-benar. Itu yang membuat mungkin lebih atraktif mungkin ya. Iya. Apalagi sekarang kan katanya jumlah investor atau biasa kita sebut sebagai RDN ya. Iya. Itu kan sekarang udah naik cukup besar ya. Kalau nggak salah, kalau data Bursa Efek, kalau saya nggak keliru sekarang udah 8 juta loh. Oh iya. Jumlah nasabah baru gitu totalnya. Oke. Dari yang tadinya cuma sekitar 4 juta, sekarang udah hampir 8 juta. Jadi hampir 100% kenaikannya. Selama pandemi ya Pak? Kelihatannya selama pandemi itu betul sekali. Jadi istilahnya yang terutama kaum milenial ya, kaum milenial gitu. Jadi work from home-nya mungkin banyak trading saham berarti. Iya benar. Selain Bitcoin ya. Iya. Lagi in banget ya Pak ya. Lagi hit banget sih. Tapi terakhir kan Bitcoin-nya kan sedikit terkoreksi. Jadi balik lagi ke saham. Ya memang selama pandemi ini banyak yang ini ya Pak ya. Banyak yang buka rekening untuk saham, untuk cryptocurrency kayak gitu-gitu. Kripto juga betul. Dan perkembangan terakhir kan memang rencananya kan ada salah satu gitu platform yang akan masuk ke Indonesia secara resmi ya, kerjasama maksudnya dengan local entity listed company juga di Indonesia gitu. Jadi yang cryptocurrency Pak? Iya. Terakhir saya dengar ini Pak, Binance Pak. Betul. Iya, bareng sama Pak. Iya. Saya khawatir nyebut nama kan. Oh iya. Nanti dipikir. Nanti kita pip ya Pak. Iya, kena rekomendasi. Kita sensor nanti. Oke. Iya. Itu memang lagi ramai banget. Terus ini Pak, dari Bapak yang paling terlihat dari signifikan gitu Pak, perbedaan dari kantor auditor sama transisi ke investment itu kalau auditor kan kita kan investigasi ya lebih ya. Jadi kan bukan cuman bahasanya itu selain investigasi kita juga cross check ya. Iya. Kemudian juga baca laporan keuangan ya. Kemudian ya tapi intinya kan auditor kan bergerak dalam ruang lingkup auditnya kan. Sepanjang ruang lingkupnya diperkenankan dia akan kerja di batasan ruang lingkup yang dari klien yang. Nah kalau bicara saham kan lebih ke orang bicara itu kalau nggak trading atau investing ya biasanya. Nah itu kan yang kita lihat bukan cuma satu emiten dari sekian banyak emiten yang screening listed kan. Kalau harian mungkin yang top value transaction-nya itu ya dilihat kan. Nah kalau dari riset analis kan bukan hanya dilihat historical, tapi kita juga bikin projection, forecasting betul sekali ya, untuk menilai ya, valuasi kan, penilaian. Dari situ nanti kita ketemu harga wajar kan, harga wajar dari angle analis kan. Untuk satu emiten kan. Forecastingnya itu gimana Pak? Dari fundamental sama teknikal itu? Tergantung sih ya job desk-nya kita. Kan di securities house kan biasanya ada yang fundamental, ada yang teknikal juga. Nah kalau audit kan tidak sampai bikin forecast ya. Nanti kan repot klien yang bisa kliennya bingung nanti kalau dibikin forecast kan. Iya benar. Nah, kalau analis kan bikin forecast kan. Iya. Dan berarti kalau Bapak di fundamental berarti Pak ya? Iya, rekomendasi buy dan sell gitu kan. Ujungnya kan rekomendasi buy dan sell. Saya di fundamental pernah, di technical juga pernah gitu. Dulu waktu sempat di Maybank Kim Eng, itu pegang technical di sana di Maybank Kim Eng ya. Tapi udah lama ya, jadi udah cukup lama lah. Iya Pak. Berarti kalau fundamental ini Pak sering pakai apa? Discounted cash flow ya. Jadi kalau analis kan macam-macam metode ya. Iya, jadi ada yang valuationnya relative valuation istilahnya kan, salah satunya itu kan mereka lebih menilai dari PE ratio, maksudnya
price earning ratio atau PER kata orang anak-anak sekarang kan. Lihat PER-nya itu salah satu relative valuation. Ada juga tadi yang dibilang Mas Devin tadi adalah dengan discounted cash flow kan. Tapi itu salah satu metode ya, tergantung emitennya sebenarnya, Vin. Jadi kalau emiten sektor A lebih cocok dia menggunakan pendekatan apa gitu. Misalnya sektor B pendekatannya akan beda dengan sektor A kan untuk valuasinya gitu. Contohnya misalnya perbankan ya. Atau dunia keuangan kan lazim biasanya analis itu menggunakan price to book value kan biasanya untuk menilai mahal tidaknya gitu. Nah misalnya lagi sektor plantation atau perkebunan lebih khusus lagi CPO misalnya. Mereka akan lihatnya enterprise value per ton misalnya, jadi EV per ton menilainya gitu. Jadi macam-macam juga sih. Nah ada juga sektor-sektor yang sifatnya cyclical. Seperti komoditi gitu kan. Komoditi itu kan cyclical kan. Jadi di siklus tertentu dia akan drop banyak gitu. Tapi akan masuk di siklus selanjutnya mungkin dia akan naik cukup kencang gitu. Nah itu juga kita mesti lihat emiten itu termasuk kategorinya cyclical atau dia justru yang sifatnya saham-saham yang defensive stock gitu. Defensive stock tuh misalnya infrastruktur gitu. Unilever juga defensive stock gitu. Nah beberapa saham yang defensive stock tuh biasanya dihargai dengan PE atau price earningnya cukup tinggi biasanya. Jadi nggak selalu sih PE yang tinggi itu mahal, tergantung dia sektornya juga, Vin. Jadi kalau yang itu memang dihargainya lebih mahal sih biasanya. Iya. Nah terus untuk mempelajari cyclicalnya itu kita bisa tahu cyclicalnya kapan itu gimana Pak forecastnya? Itu kayaknya itu sebuah perdebatan yang sering diobrolin sama anak-anak sekarang. Kapan ya kita masuk ininya ya? Soalnya kan banyak banget yang kayak tebar-tebar fear. Tahun ini beda ya. Tahun ini jatuhnya lebih dalam lagi gitu kan. Nah itu gimana itu? Contohnya aja kayak gold ya, batu bara ya. Jadi batu bara sih kalau personally saya lihat sih memang masih bagus ya sampai dengan Q1 tahun depan tahun 2022 ya. Wih kita bentar lagi nih 3 hari lagi ya. udah tahun baru ya. Gak terasa 3 hari. Batu bara lagi ini ya Pak ya. Jadi masih oke lah di Newcastle Index itu ya. Nah tentunya kan kita ngelihat harga batu bara di pasaran dunia ya. Salah satunya tadi betul yang dibilang harga Newcastle ya. Nah, tetapi kalau kita lebih menukik lagi, biasanya analis itu akan melihat si emiten ini punya kontrak batu bara, maksudnya dia punya kontrak penjualan ya, untuk batu baranya itu, apakah menggunakan harga yang sudah ditetapkan di dalam kontrak? Nah itu lain tuh. Atau dia merujuk ke harga batu bara yang ada di pasaran di global market gitu. Nah, jadi ada yang sudah dikontrak, istilahnya udah di-pack gitu, ada yang enggak juga. Itu tergantung. Nah, cara kontraknya juga macam-macam antara satu emiten dengan emiten lain dengan kliennya masing-masing maksudnya ya. Cara kontraknya itu ada yang sudah kontrak di 3 bulan atau dia adjustment gitu. Jadi dia udah dikontrak harganya tidak merujuk ke yang harga pasaran dunia, tapi kontraknya itu nanti akan bisa menyesuaikan gitu. Jadi kayak ada adjustment juga di harga kontraknya itu. Nah itu kalau kita udah menukik ke masing-masing emitennya itu, Vin, gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi itu pada dasarnya cyclical juga sektornya gitu. Beda jadi, sama misalnya startup kan itu beda. Beda lagi ya Pak ya. Yang lagi booming juga kan. Iya benar. benar. Iya itu itulah seninya kan. Jadi ya kalau dari angle analis ya dia harus punya quote unquote kemahiran lah untuk melihat itu kan. Oke. Terus ini Pak, ini kan sekarang lagi rame kalau di perusahaan lagi rame startup, kalau di dunia investment lagi rame venture capital. Betul. Ya. Itu kan visi. Visi.
Nah ini apa yang membedakan Pak? Visi investment firm, private equity kan banyak tuh namanya tuh. Ya Pak. Itu pembedanya apa itu Pak? Theoretical saya terus terang sih bukan orang yang berkecimpung langsung ya. Artinya direct di situ. Theoretical gitu sih. Cuman kalau secara praktis sih, kalau yang saya tangkap ya, saya nggak punya jam terbang di situ sih. Private equity lebih ke sifatnya jangka panjang ya. Jadi bukan yang hit run begitu. Oh, yang scale berapa lama Pak itu? Bisa 10-20 tahun itu Pak? Bisa sampai, ya paling cepat sih 7 tahun ya. Paling cepat sih 7 tahun. Nah berbeda sama venture capital ya. Venture capital kan terbagi lagi, ada yang specialized ke yang sifatnya startup companies kan. Nah pengertian startup companies kan di benak kita juga macam-macam ya. Tidak hanya yang digital kan, karena kan banyak juga orang menganggap startup company itu pasti digital, pasti tech ya, padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu, belum tentu fintech juga kan. Nah yang masuk di venture capital bisa masuk di situ kan. Nah, venture capital juga masuk tergantung dia di babak berapa gitu ya. Iya, di round berapa ya? Di round keberapa, seri keberapa gitu. Seri keberapa sih quote unquote-nya itu startup-nya itu. Jadi kan dia bisa masuk to be early kan sebenarnya kan venture capital kan. Nah, itu beda sama private equity kan. Kalau parameter untuk milih investmentnya itu beda Pak? Hitung-hitungannya beda juga berarti Pak? Hitung-hitungannya beda kan, hitung-hitungannya juga beda. Dan di kita sih sudah mulai banyak ya pemainnya ya, dan di regional sih juga cukup banyak sih. Tapi yang di kita yang besar-besar mungkin saya pikir dia punya head office di Singapura kebanyakan mungkin. Iya, nggak boleh disebut ya Pak. Ntar kita sensor ya Pak. bener. Iya gitu. Itu sih seru sih kalau bicara itu ya. Dan nah beda lagi kalau kita itu kan investing ya. Artinya kita punya time horizon kan. Beda dengan yang trading kan. Bukan berarti trading tidak ada time horizon, ada juga time horizonnya. Cuman kalau yang trading kan lebih singkat ya, lebih shortly lah gitu kan, untuk dia masuk ke satu instrumen gitu kan. Ya hit and run-nya lebih banyak di trading kan. Sebenarnya kan hit and run-nya kan. Nah, anak-anak sekarang kan balik lagi yang selama pandemi 2021 ini kan banyak yang mencoba untuk trading juga kan. Yang ketipu juga banyak Pak. Kejeblok ya. Iya nih mesti ya nanti bisa lapor ke OJK. Mesti lapor ya Pak. Terus kalau misalkan kayak Pak, ya sebut nama boleh nggak ya? Kalau misal kayak ini nanti kita sensor aja Pak ya, nanti kita lihat-lihat bareng ya. Kalau kayak Pak itu hitungannya investment firm private equity betul? Private equity betul sih. Itu berarti tembak jauh gitu ya Pak modelnya Pak? Yang saya tahu sih begitu ya, yang saya lihat sih. Nah, terus kalau nggak tahu kalau saya keliru sih ya. Iya. Kalau ini Pak yang membedakan nih Pak kan kayak di private equity sama di personal, investment personal kan pasti style-nya beda ya Pak ya. Betul. Nah itu rasionya gimana Pak bagusnya Pak? Kan kalau misalkan kombinasi stock pick-nya tuh sektornya yang cocok kayak gimana? Kalau misalkan untuk yang private equity sama personal kan pasti beda gitu. Yang bikin bedanya apa gitu? Ya, yang jelas kan toleransi risikonya pasti beda kan. Lalu kekuatan modalnya juga juga berbeda kan. Pelurunya lah gitu kan. Yang menarik tuh begini, Vin, sekarang pengertian individual investor itu kan bisa juga dikatakan sebagai angel investor kan sekarang kan. Oh iya benar. Jadi si angel investor ini untuk pengertian kita samain dulu biar frekuensinya sama ya kita. Ini pengertiannya yang individu ya. Nah yang individu ini dia bisa masuk sebenarnya ke startup goalnya ya. Lewat venture capital bisa juga. Jadi atau yang langsung aset management gitu ya Pak? Enggak, jadi dia taruh dananya di venture capital gitu. Jadi venture capitalnya yang kelola gitu. Yang kelola, yang
mengarahkan gitu kan. Bukan mengarahkan sih, artinya yang menentukan nanti masuk di mananya gitu. Oke. Sebagai goal target investasinya gitu. Tapi ada juga sepengetahuan saya ya, kalau saya keliru ya, mohon maaf. Ini angel investor ini bisa langsung juga dia direct ke satu unit usaha gitu, katakanlah startup gitu. Itu bisa juga sih. Tapi biasanya mereka kan di early stage semua kan. Jadi masih salesnya gitu kan, masih kan. Dan memang akhirnya resikonya juga jadi lebih besar kan. Jadi lebih besar gitu, resiko yang bakal ditanggung kalau gagal maksudnya. Iya. Nah ini seninya begitu. Nah catatan juga yang orang mungkin sebagian udah aware juga ya, tapi nggak apa-apa. Yang individu ini itu bisa juga nitipkan dananya ke private equity sebenarnya. Jadi beberapa individu yang ultra high net worth ya, kita bilang aja ultra high net worth ya, itu mengumpulkan dana, nanti terkumpul jadi private equity. Nanti yang private equity ini yang sudah jadi institusi ya, jadi lembaga ya, itu akan menentukan target pemilihan produk maupun target investasinya mau diinvestasikan kemana gitu. Jadi yang individu sih nggak terlalu pusing ya kalau dia taruhnya di private equity gitu. Tapi ini bukan rekomendasi. Harus hati-hati ya Pak sekarang ya Pak. Iya, bukan rekomendasi jual atau beli. Kita bakal masuk ke sesi kedua. Kita break dulu sebentar ya teman-teman. Thank you. Thank you teman-teman. Oke teman-teman semua, balik lagi ya. Kita masuk ke sesi kedua sekarang. Kita bakal ngobrolin lebih ke outlooknya aja sih. Sebenarnya kalau di 2021 kita belajar apa, dan di 2022 kita manajemen portofolionya bakal kayak gimana gitu. Balik lagi ke Pak Arwani Pak. Kita mau nanya nih ya kan, tadi kita udah breakdown soal industri-industrinya, ada tadi ada startup, ada venture capital, private equity, ada personal juga, angel investor gitu kan. Beda-beda semuanya ya Pak ya. Cara investmentnya gitu ya Pak. Nah, kalau dari selama pandemi ini nih Pak, kita yang paling bisa kita dapat, kita petik selama investment di 2021 tuh, kita bisa belajar apa di 2021 Pak? untuk investment sendiri Pak. Menarik sih ya ini. Menariknya itu kalau kita lihat walaupun saya berangkat dari saham dulu ya. Kalau kita berangkat dari saham sendiri ya, di bursa itu sendiri beberapa sektor memang mengalami booming ya. Jadi kalau kita ingat dulu di akhir 2020 dulu ya, sampai dengan awal 2021 itu saham-saham perbankan yang memimpin. Kita ingat ya, saham-saham perbankan semua sampai menjelang BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Selesai corporate actionnya kan, itu kan selesainya BSI, nampaknya saham-saham perbankan juga udah mulai mengendor ya. Lalu diikuti kemudian sektornya adalah saham-saham healthcare ya. Dan bukan cuma healthcare tapi yang hospital juga, jadi rumah sakit, pelayanan kesehatan, farmasi, itu kan booming. Jadi semua saham-saham farmasi dan yang bicara healthcare juga luar biasa booming. Jadi perbankan, farmasi, healthcare, lalu disusul dengan saham-saham CPO waktu itu menguat. Nah, sebelum CPO ini dulu digital. Digital. Lalu setelah digital stop, saham-saham digital. Digital ya. Batu bara. Jadi dalam setahun 2021 ini ada 5 sektor saya pikir ya, yang mengalami penguatan gitu, dari perbankan, healthcare, lalu fintech, digital, lalu CPO, ditutup dengan batu bara, saham-saham batu bara.
yang menguat Mining mungkin sampai hari ini ya, saham-saham batubaranya masih menguat ya. Oke. Jadi ada 5 sektor gitu. Kalau kita review ya yang kejadian di 2021. Rupiahnya sempat di bawah 14.000, tapi dari mid tahun 2021 ini sampai dengan penutupan tetap bertengger di atas 14.100 ya. Jadi rupiahnya juga kecenderungannya, kalau saya lihat sih kecenderungannya ada tekanan juga ya nanti buat kedepannya juga di tahun depan 2022 itu. Okay. Lalu yang di luar sektor saham, mungkin di awal-awal tahun sampai dengan pertengahan tahun kan orang banyak bicara Bitcoin ya, cryptocurrency. Walaupun ada fatwa dari MUI, iya benar, sudah produk yang belum bisa diterima, haram ya oleh MUI sih. Terus mengalami pelemahan, orang kembali lagi ke saham sih kalau kita lihat secara umum ya. Nah, saham-saham properti juga sempat dilirik ya. Kalau kita lihat banyak, tapi yang benar-benar di sektor realnya, maksudnya saya properti ya, yang realnya sudah mulai sih ada pembelian kembali rumah-rumah ya. Tapi kelasnya untuk rumah-rumah yang kelas menengah kalau kita lihat, belum semua kelas gitu yang bergerak gitu. Oke. Berarti di tahun depan properti apakah akan seperti yang diperkirakan banyak orang? Mungkin tergantung perlakuan pajak juga ya, Vin ya. Kalau kita lihat ya, di sekalian tadi menjawab pertanyaan. Kalau kita lihat di 2021 itu kan perlakuan pajak untuk pembelian mobil kan mengalami relaksasi kan. Mengalami relaksasi itu dalam pengertian memang tergantung kategorinya, yang di atas 1000 cc, di atas 2000 cc kan. Nah itu yang men-trigger adanya spending di tengah masyarakat kita. Nah tentunya kita nggak lupa lah faktor COVID ini kan ikut menentukan kan, karena kalau kita lihat level tertinggi COVID itu kan berada di Juni, Juli, Agustus ya. Juni, Juli, Agustus, dan itu kan membuat spending masyarakat kita juga mengalami tekanan. Nah, after Agustus, terutama mulai Oktober, itu mulai tuh spending kita kan. Makanya di 2021 ini orang khawatir akan inflasi kan. Iya benar. Apalagi berita-berita 2 hari terakhir ini katanya gas yang ukuran kecil maupun yang besar juga harganya juga udah dinaikkan kan. Jadi orang worry-nya di kita itu inflasi gitu. Sama kayak di Amerika Serikat sih sebenarnya khawatirannya terhadap angka inflasi di kita. Walaupun secara headline artinya core inflation kita kan masih 1,5-1,6% kan. Cuman di outlooknya di 2022 itu banyak yang sudah mengatakan inflasi kita naik gitu di 2022 nanti. Nah inflasi itu kan musuh terbesarnya investasi masalahnya itu kan. Benar. Jadi musuh terbesar investasi ya cuma inflasi kan. Yang satu nurunin, yang satu naikin. Nah itu yang menyebabkan 2022 untuk outlooknya juga bukan tahun yang mudah menurut saya sih untuk 2022, karena beberapa tadi yang saya bilang salah satu faktor utamanya adalah tekanan inflasi itu. Selain faktor rupiah US dollar kita. Kalau bicara US dollar kan kita mau nggak mau kan melihat US dollar index ya di luar kan. US dollar index itu apakah menguat atau melemah, kan itu kuncinya kan. Kalau itu terus mengalami penguatan, US dollar index kita terus mengalami penguatan, berat juga berarti buat rupiah kita di tahun 2022 nanti. Terus ini Pak, ini juga lagi ramai di perbincangan karena kan udah berapa bulan ini ya Pak. Karena kan dia bilang beberapa tahun ini akan beda nih dengan yang lain-lain. Ini bukan resesi lagi, depression gitu ya. Kayak tahun 1930 kan ya, the Great Depression itu. Karena kan
beredar rumor ya, memang bukan beredar rumor, malah itu memang sudah datanya. Dolar itu 40% dolar beredar di dunia dicetak dalam waktu 2 tahun kan Pak. Dan katanya akan ada hyperinflation dan lain-lain. Nah ini dampaknya ke Indonesia gimana tuh Pak jadinya? Ya, Akankah itu terjadi? Gimana tuh Pak? ya kalau kita bicara cetak dolar, berarti cetak duit ya. Uncle Sam ya. Ya, Uncle Sam-nya kan. Ini kan nggak terlepas dari apa yang kita sebut tapering kan sebenarnya kan. Nah, tapering itu kan sebenarnya udah dari lama ya, udah mulai ada gitu. Jauh sebelum 2013, walaupun analisa orang banyak di startnya kan di 2013 ya, tapi jauh sebelum itu udah ada tapering sebenarnya. Nah, yang membuat Amerika itu kan nggak terlepas juga dengan peristiwa subprime mortgage ya di 2008 2009 kan. Kita harus sepakatin dulu pengertian tapering itu adalah central bank ketika krisis terjadi, saya mundur dikit ya. Itu ada saya bahas di buku saya itu. Oh iya, boleh nanti dicek bukunya. Menunggang krisis itu. Nah, ketika terjadi 2008 krisis itu kan orang nggak punya kekuatan lagi untuk spend money gitu. Jadi central bank, maksudnya di Amerika Serikat, itu melakukan tapering gitu. Karena fungsi central bank kan di dunia punya 2 alat ya, yaitu satu lewat suku bunga kan biasanya, atau dia beli surat berharga. Nah, instrumen yang kedua ini pembelian surat berharga, dalam hal ini obligasi ya, obligasi pemerintah maupun obligasi corporate bond maupun government bond itu kan dibeli oleh central bank. Jadi singkatnya gue bantuin deh gitu, kata central bank gitu, sehingga orang-orang ini punya cash untuk bisa lanjutkan, ada buying power gitu ya? Iya, bukan cuma itu, dan mereka bisa melunasi kewajiban-kewajibannya, termasuk korporasi ini. Korporasi juga harus bayar bunga kan. Ketika obligasi itu mereka beli oleh central bank. Nah, pembelian obligasi ini kan yang mau tidak mau juga menuntut akhirnya US dollar tadi yang dibilang Devin tadi adalah cetak lagi gitu kan. Cetak. Nah, karena Fed udah beli surat berharga, nah asetnya di pembukuannya Fed, di pembukuannya central bank itu kan asetnya jadi naik. Naik kan asetnya, bong. Nah, yang dikhawatirin orang menjelang akhir 2021 ini sampai nanti tahun depan itu adalah taperingnya off gitu. Stop gitu. Nah, kalau tapering off kan karena aset di bukunya bank itu kan di central bank kan udah tinggi sekali kan. Nah, itu nanti yang bikin orang mulai cemas gitu di 2022 itu terutama ya, walaupun gaungnya kan udah mulai di November kemarin ya, November tahun ini 2021. Sehingga tadi yang dikatakan kamu tadi cetak duit, ya memang cetak duit kan. Nah, hasil duit US dollar ini kan kemana-mana, Vin, termasuk ke Indonesia gitu. Kenapa Indonesia butuh US dollar? Karena kan ekspor impor. Nah, impor kita kan menghasilkan dolar juga kan. Untuk ekspor kita kan menghasilkan dolar juga kan. Begitu juga dengan impor kan. Kita butuh dolar juga kan untuk impor kan. Itu nyampe juga US dollarnya ke Indonesia gitu. Kemana-mana ke seluruh negara gitu. Perputaran cash flow-nya. Iya, sehingga US dollar itu mengalami penguatan terhadap major currency. Major currency itu ada 8 ya major currency itu. Salah satunya renminbi yang terakhir masuk kan dalam basket major currency itu. Nah, itu yang disebut orang sebagai US dollar index gitu. Jadi pergerakan mata uang US dollar terhadap major currency di beberapa negara gitu. Nah, kalau mereka terus menguat, kalau US dollar indexnya terus menguat,
itu sempat bikin cemas juga itu kalau ke yang lain termasuk kita ya. Iya pastinya. Nah untungnya Indonesia itu dia punya neraca perdagangan kita itu kan all time high juga ya kemarin. Oke. Sama halnya dengan cadangan devisa kita juga all time high kan. Oh iya. Nah ini yang membuat Indonesia cukup bisa lah menghela napas ya. manage kondisi eksternal ya. Oke. Jadi kita lihat juga kondisi internal kita juga kan selain faktor-faktor eksternal itu. Nah di kita kebijakan yang diambil oleh pemerintah salah satunya adalah relaksasi di perpajakan kan. Walaupun nantinya ada tax amnesty kan di tahun depan. Tapi itu jadi apa tax amnesty? Saya so dengar far sih nggak jadi katanya. nggak tahu saya jadi nggak jadinya ya. Tapi yang di berita sih masih cukup hangat kan diberitakan yang untuk tax amnesty tahun depan kan. Nah sehingga kenapa pemerintah mengambil jalan itu untuk stimulus kan, stimulus spending masyarakat gitu. Iya. Ya, biar roda ekonominya Jalan terus ya? jalan. Karena kan problemnya ini rodanya ekonomi ini kalau nggak jalan kan repot juga kan. Iya. Makanya kita punya GDP, real GDP kita kan udah membaik ya. Dan harapannya mungkin tahun depan kita punya proyeksi tahun 2022 5 sampai 5,5% untuk angka GDP kita bisa tercapai ya. Oke. Asalkan tekanannya nggak terlalu kuat ya di dolar indeksnya kan. Itu kan bisa mukul rupiah juga kalau terlalu kuat dolar indeksnya. Iya. Soalnya banyak banget Pak Fir kan berapa hari ini ya Fir. Asal jangan FOMO katanya. Iya, benar kan. FOMO. Kalau FOMO juga ada, Fir juga ada ya kan. Kayak contohnya US sekarang utangnya udah lebih dari 1:1 kan, kalau nggak salah udah 1, ya. udah lebih, utangnya udah lebih banyak daripada ininya. Nah habis itu Cina juga kemarin ada properti bubble yang itu. Betul. Ya kan ada properti Jadi, bubble. Itu rame banget itu gimana tuh Pak kalau properti bubble Cina? Itu bisa kejadian keulang nggak Pak? Jadi 2008 lagi? Sebenarnya properti problem di China itu udah sejak lama. Saya pernah nulis dulu di tahun 2013 bahkan tulisan saya waktu masih di tempat yang lama ya. Itu udah ada problem memang 2013 itu properti itu di China. Problem Cuman, apa tuh Pak? Artinya begini, supply-nya kebanyakan. Oh. Dan itu nggak bisa di-absorb. Oh, oke. Gitu. Itu yang bikin harga jatuh tuh. Nah, baru benar-benar meletus kan di tahun ini, di 2021 ini. Ternyata setelah ada kasus pertama, ada kasus kedua, ada kasus ketiga kan. Jadi berentet ya Pak? Jadi ternyata bukan cuman satu kasus aja ternyata beruntun gitu. Nah sebenarnya bagi kita sih nggak terlalu mengagetkan kan, karena memang problem propertinya tuh dalam tanda kutip ya supply-nya besar sekali loh di China itu. Itu udah lama sebenarnya tuh, baru mengemuka di tahun ini. Nah tapi problem properti di China dengan di Amerika Serikat itu background story-nya berbeda. Kalau di Amerika kan waktu subprime mortgage itu kan di tahun 2008 itu kan itu karena KPR itu banyak yang nggak bisa bayar kan? Iya, ujungnya banyak yang nggak bisa bayar. Makanya disebut subprime ya. Jadi bukan nasabah yang prime, tapi di bawah yang prime gitu. Artinya sebenarnya kamu nggak layak untuk dapat KPR, tapi sedemikian rupa sama kredit scoringnya ya? Iya, kredit scoringnya dibagusin dengan sedemikian rupa, akhirnya kamu menjadi layak gitu. Dari prime menjadi subprime kan itu, jadi yang kurang layak menjadi layak dapat KPR gitu. Berarti beda kasus memang ya Pak? Beda kasus. Bahkan di Amerika itu satu orang bisa punya 4 rumah, 4 KPR. Oh iya. Kan luar biasa itu. Dari kartu kredit dia bisa KPR rumah gitu. Berarti benang merahnya kalau yang di US itu banyak yang non performing loan gitu ya? Iya, jadinya itu kan mortgage-nya itu jadi bermasalah gitu. Kalau yang Cina kebanyakan supply gitu ya, Pak? Kalau di Cina lebih tekanannya ke supply ya, kalau saya lihat sih. Nah,
di Amerika Serikat sendiri itu kan sampai lewat produk yang kita sebut yang itu kolateral itu ya Pak? Iya, DMO itu kan. Iya. Itu. Oke. Nah, produk-produk yang seperti itu kan sebenarnya hybrid ya. Iya. Hybrid ya. Jadi itu produk turunan gitu. Produk turunan lewat rekayasa keuangan, rekayasa financial engineering. Iya. Nah, itu yang hybrid itu yang stimulus terjadinya krisis di 2008 gitu. Sehingga di 2009 sih udah mulai ada rebound ya, technical rebound lah kalau orang market bilang kan technical rebound di 2009 ya. Apa namanya Pak itu produknya CDO kalau nggak salah? CDO sorry yang ya, collateral debt obligation ya itu ya Pak. Itu karena CDO, dibiayain sama luar ya Pak itu ya Pak itu. Jadi lembaga-lembaga keuangan ini yang membiayai sebenarnya kepada yang kategori yang kurang layak dapat, bahkan tidak layak dapat KPR, dapat mortgage gitu. Lewat produk itu. Dan itu dikolateralkan lagi nanti ke lembaga keuangan yang lain gitu. Itu yang jadi rantainya gitu Pak. Itu jadi rantainya. Jadi kalau kita dulu belajar matematika ada F1, F2, F3 kan. Oh iya. Jadi mereka turunannya gitu sampai F3, F4 gitu. Dan itu dijadikan kolateral di jadi lembaga-lembaga pembiayaan dioper-oper ya Pak? Iya, jadi kalau bahasa sederhana dioper-oper gitu kan. Dioper-oper gitu kan. Sampai ke lembaga-lembaga asuransi, sampai dana pensiun. Jadi goyang semua itu lembaga-lembaga asuransi di sana, termasuk dana pensiunnya. Yang geger itu Lehman Brothers itu Pak? Korban pertamanya Lehman Brothers. Betul Lehman Brothers korban pertamanya sih. Nah, buat kita ke depannya sih kalau saya lihat sih properti kita tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu kalau sektor properti kita. Cuman kalau yang menjanjikan untuk tahun depan saya bilang sih masih healthcare ya. Untuk sektornya gitu di saham. Kalau properti gimana tuh Pak? Properti sih bagus ya, tapi stimulusnya saya bilang belum sepenuhnya terlihat ya, stimulusnya gitu belum sepenuhnya terlihat. Berarti artinya buying power kita juga belum sepenuhnya balik ke kondisi yang sebelum pandemi terjadi gitu. Berarti kalau secara performing saham ya gitu ya Pak, kayak tadi Bapak cerita ya Pak. Iya, kecuali kalau kita beli propertinya ya Pak ya. sangat tergantung case by case ya mungkin ya. Tapi kalau sahamnya saya pikir healthcare-nya masih cukup promising ya. Kalau propertinya justru bisa dibeli ya Pak. Kalau untuk yang mau KPR sekarang bisa ya Pak. Yang kayak saya bilang sih sekarang kan justru sistem KPR di kita di Indonesia itu kan lebih panjang ya usia KPR-nya ya. Nggak kayak zaman dulu kan paling mentok 15 tahun tuh. Kalau zaman dulu kan. Sekarang kan lebih panjang. Yang menarik itu yang kelas menengah saya bilang. Yang kelas menengah gitu. Yang fisik ya, kita bicara properti fisik ya. Yang kelas menengah gitu. Artinya demand-nya cukup besar gitu. Kan kuehnya kan atas tengah bawah ya. Yang tengah lebih besar demand-nya gitu. Mungkin yang budget satu bio ya, 1 sampai 2 miliar gitu. Menarik. Terutama yang keluarga yang first home ya. Jadi yang baru married atau yang baru dapat pekerjaan. Sekarang saatnya ya. Ya, jadi bisa beli tuh yang baru kerja atau baru menikah berkeluarga gitu atau baru punya anak satu kan. Jadi mereka benar-benar yang butuh bukan yang investment gitu. Jadi yang first home lah. Saya pikir itu yang market demand-nya paling besar. Kalau travel gimana Pak? Travel boom? belum bisa dipastikan ya. Masih ada itu ya, masih ada Omicron dan lain-lain ya Pak. Ya orang masih mikir-mikir juga ya, saya pikir sih. Tapi untuk daerah-daerah wisata tertentu mungkin udah mulai ramai ya.
Itu mungkin Vin begini, yang ramenya itu yang di blended ya, artinya di blend sama event misalnya. Oh, gitu. Jadi satu objek wisata yang ada eventnya gitu, di blend gitu. Oke, Pak. Oke, makasih banyak Pak Arwani. Sama-sama. Pak Arwani juga ada buku ya. Jadi Pak Arwani nama bukunya apa, kasih tahu Pak? Di Menunggang Krisis ya. Menunggang Krisis ya. Jadi kalau misalkan yang takut-takut, yang Hero. yang FOMO ya kan. Nah, itu bisa dibaca biar jangan FOMO ya Pak ya. Biar ngerti kita aset manajemennya seperti apa. Oke, so far itu dulu. Makasih banyak Pak Arwani udah podcast hari ini. Sama-sama. Dadah Pak. Iya. Terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Iya. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.